ada nggak sih kan bisa jadi kan pengaruh tipikal orang ada nggak sih? Bisa Bu Ning atau Pak Jimmy nanti yang menjawab. Uh, Kayak misalkan tipikalnya easy going, santai gitu. Tipikal-tipikal orang itu kan macam-macam ya. Itu Ya, berpengaruh nggak sih terhadap kecemasan? Udah jalanin aja gitu kan tadi. Tapi ada juga yang sepaneng ya, sepaneng atau mm, tingkat stresnya tinggi. Itu ya, beda nggak sih tipikal orang itu juga berpengaruh ya, terhadap rasa kecemasan itu? Monggo, ya, Bu Hening dulu bisa, monggo. ya. Jelas ada, jelas ada. Jadi dari macam-macam karakter individu ya, kan ada yang orangnya modelnya kolerik gitu kan. Kolerik itu apa? Kolerik itu memang orangnya powerful. Jadi orangnya modelnya powerful gitu, selalu harus sempurna, selalu harus menjadi leader, pemimpin dan sebagainya. Nah, ini ya tensionnya lebih tinggi, jadi lebih mudah cemas sebetulnya. Kemudian ada lagi yang model pragmatis, jadi orangnya modelnya easy going lah, gitu kan. Easy going ini lebih apa ya? Tampak kasat mata tuh individu yang pragmatis ini lebih lebih seperti lebih tidak terlalu fluktuatif sih, menggebu-gebu, menggelora dan sebagainya. Jadi lebih apa sih? Ya nyantai aja lah seperti itu. Nah itu lebih 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 dia cemas tapi tidak terlalu apa respon untuk pada sesuatu yang sangat menakutkan di depan mata yang belum terjadi itu tidak terlalu responnya tidak terlalu sangat-sangat seperti yang model kolerik tadi, Mas Danang, gitu. Ada lagi yang memang modelnya apa namanya dia ceria, gitu kan? Model orangnya ceria, gitu. Nah, model ini kadang lebih apa namanya lebih bisa abai gitu. Pokoknya nyantai aja lah hidup seperti itu. Ada lagi yang modelnya itu memang baperan, sensitif luar biasa. Ini yang masuk melankolik. Nah, kalau yang model orang-orang karakter seperti ini, itu lebih harus hati-hati nih, gitu. Jadi pada sesuatu ada masalah yang belum terjadi, itu mikirnya betul-betul dipikir sekali. Belum terjadi, tapi ibarat orang Jawa bilang udah nemen banget nih sekiranya, gitu. Belum terjadi, udah mikirnya keterlaluan. Nah ini, jadi dianya tuh lebih lebih mudah untuk didera dengan rasa cemas yang luar biasa seperti itu. Jadi memang ada pengaruhnya Mas Danang. Kemudian untuk yang tadi itu ya Mas Danang ya eh, apa namanya kesadaran ini bisa dilatih. Kalau menurut saya memang bisa. Jadi memang harus dibantu untuk melatih sadaro gitu. Ini situasinya real kok. Jadi memang belajar dibantu untuk ini situasi real gitu. Situasi real itu satu. Kalau situasi real kita belajar saya biasanya membantu klien saya. Ini satu real, Bu. Ini kenyataan yang harus kita jalani. Berarti abaikan semua rasa tidak nyaman, rasa khawatir, rasa cemas di belakang sini. Ayo pelan-pelan kita bergerak. Bagaimana caranya? Kita hadapi masalahnya apa sekarang? Saya kondisinya kayak gini nih, COVID, PHK dan sebagainya. Oke, kita mulai pemetaan. Kita buka pemetaan gitu kan. Terus Ibu punya potensi apa, bakatnya apa, passionnya apa, itu mulai digali nih. Kaitannya dengan finansial sebetulnya. Selain juga untuk kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi COVID. Jadi untuk menetralisir, gitu. Itu salah satunya aja sih Mas Danang. Jadi tetap bergerak, tetap bergerak dengan situasi kenyataan yang ada, kemudian mensiasati situasi sulit ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya mengeksplor potensi dia apa aja kita eksplor. Oh ternyata dia pinter bikin kue ternyata gitu kan. Wah sudah mulai dari YouTube belajar otodidak jadi ternyata dari situ dia bisa teralihkan salah satunya tidak hanya sekedar memikirkan tentang COVID, COVID, dan COVID, tapi pikirannya bisa dialihkan dengan sesuatu yang baru gitu. Apa tuh? Oh ternyata jago bikin kue. Dari situ dia teralihkan, energinya mulai positif, kemudian dia mulai nyaman, mulai bahagia, mulai senang. Ketambahan kuenya juga laris manis, Mas Danang. Itu cuma salah satu aja ya.
seperti itu. Kemudian ada yang passionnya di gardening, ya intinya butuh me time lah. Pinter-pinter untuk memanage, mengelola diri sendiri dalam situasi kenyataan yang memang sulit seperti ini. Seperti itu, Mas Dana. Oke, Pak Jimmy, gimana kira-kira orang itu kan beragam gitu dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Tapi ada nggak pola-pola khusus misalkan, oh ini cenderung orang-orang model seperti ini cenderung punya gangguan cemasnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang model semacam ini gitu. Ada, kalau bicara cenderung sih ada ya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Hening itu, saya udah setuju banget seperti itu. Bagi saya itu udah cukup sih, bahwa itu ada, itu pengaruh. Dan kemudian yang mau saya tambahkan bahwa mungkin bahasanya beda aja sih, bahwa kita tidak perlu menolak apa yang terjadi, jadi kita harus belajar menerima keadaan. Itu dulu. Keadaan bahwa virus ada, keadaan bahwa virus ada di sekitar kita, keadaan bahwa virus ada di depan, bahwa ada orang terkena virus di depan rumah kita, tetangga kita, depan, samping, let satu rumah seperti itu kan biasanya kita menjadi panik, khawatir, duh kalau ketularan gimana gitu kan. Nah, jadi kita supaya kita lebih tenang, kita terima dulu itu kenyataan. Oke, begitu kita bisa lebih menerima kenyataan itu dan nggak menolak apa yang terjadi, kita akan bisa jauh lebih tenang. Jadi setelah kita terima, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita untuk melepaskan rasa fear, rasa cemas tadi itu dengan cara ya bisa fokus ke nafas. Bisa bertanya kepada narasumber ini. Nah, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Ya, jumpa lagi dengan saya, Danang Nurtisan, di Selupos Fokus Group Discussion Virtual Atasi Cemas Tanpa Was-Was. Masih terhubung secara virtual dengan Bu Hening, Widya Stuti, dengan Pak Jimmy K. Santosa. Nah, tadi udah ngobrol panjang lebar kira-kira tentang kayak gimana sih cemas, gimana cara mengatasinya, terus kemudian standar nggak sih kecemasan saya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan membacakan sejumlah komentar dari netizen, nah, kita akan putar dulu video yang berisi rekaman bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang cemas itu di tengah pandemi COVID ini. Silakan. Apakah Anda merasa cemas dalam pandemi saat ini? Dalam situasi seperti ini, kecemasan itu ada karena melihat situasi yang tidak menentu, kemudian juga berita-berita dan ada teman-teman yang juga terkena, sehingga pastilah ya. Apakah Anda merasa cemas dalam pandemi saat ini? Dalam situasi seperti ini, kecemasan itu ada karena melihat situasi yang tidak menentu, kemudian juga berita-berita dan ada teman-teman yang juga terkena, sehingga pastilah ya mempengaruhi psikologis kami, sehingga ada rasa takut-takut juga. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kecemasan? Biasanya saya lebih baik tinggal di rumah, kemudian juga konsumsi vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh, juga banyak menghindari berkerumunan dan menggunakan masker kemanapun pergi. Tapi
saat ini karena situasi seperti ini lebih baik banyak di rumah. Apakah Anda merasa cemas dalam situasi pandemi saat ini? Iyalah, sangat cemas memikirkan corona ini ya. Secemas apa yang Anda rasakan? Jadi kayak dikejar-kejar kematian gitu loh, kayak sampai susah tidur, sampai apa-apa yang dipikir corona gitu loh. Lantas apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kecemasan? Kalau saya paling melakukan hobi yang saya suka, ya salah satunya sepeda ini atau mancing, tapi tetap lakukan prokes ya. Sepeda kan bisa sendiri, mancing sendiri gitu loh. Ya. Apakah Anda merasa cemas dalam situasi pandemi saat ini? Iya, cemas banget. Secemas apa? Cemasnya tuh cemas banget gitu loh, sampai nggak berani baca berita sih kalau saya. Jadi sampai kayaknya tuh ganggu banget gitu ke psikis, ke mental gitu sih. Jadi ada ketakutan terus apa-apa tuh serba apa ya Mbak ya. Jadi harus bersih terus gitu. Jadi kayak aneh sendiri gitu loh. Oke. Lantas apa yang biasa Anda lakukan untuk mengatasinya? Mengurangi intensitas baca berita online sih, terutama kalau saya itu cukup membantu. Terus melakukan hobi-hobi di rumah yang kecil-kecilan aja gitu, maksudnya kayak masak atau baca buku atau apapun gitu, cuma mengurangi intensitas membaca yang berkaitan dengan COVID-19. Apakah Anda merasa cemas dalam kondisi pandemi saat ini? Ya, cemas. Bagaimana Anda mengatasinya? Ya, terus selalu berusaha, berdoa, dan pasrah saja. Ya, itu tadi gambaran tanggapan warga. Bu Neng, Pak Jimmy, ada tanggapan atau itulah potret real yang memang dihadapi masyarakat kita saat ini gitu. Iya. Silakan Bu Neng, monggo. Ya, memang tidak dipungkiri Mas Danang, tidak di Indonesia saja ya, maka seluruh dunia lah istilahnya seperti itu. Yang pasti hal yang kecil yang bisa kita lakukan adalah rasa cemas saat ini kaitannya dengan COVID atau mungkin cemas objeknya lain gitu ya, tapi saat ini adalah COVID, itu bisa dialihkan. Caranya bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Jadi hal sederhana, dialihkan ke aktivitas-aktivitas yang menyenangkan sifatnya, Mas Danang. Simple, tapi dampaknya luar biasa untuk diri kita. Seperti apa? Tadi misalnya seperti olahraga ya, yang sukanya sepedaan, silahkanlah atur waktu untuk punya me time, punya waktu yang menyenangkan untuk diri sendiri. Sukanya jogging, silahkan atur waktu dalam seminggu untuk jogging. Sukanya jalan pagi, silahkan jalan pagi sekian, atur durasinya, masing-masing individu tahu persis untuk jalan pagi. Untuk yang hobi cooking, kemudian gardening, tanam-menanam, kemudian baking, itu jadi intinya dialihkan ke aktivitas yang sifatnya positif dan menyenangkan. Selain hati kita senang, badan kita juga sehat, yang olahraga tadi ya Mas ya, dan sedikit-sedikit rasa cemas itu akan pudar. Seperti itu satu. Kemudian yang kedua, Mas Dana, perlu sangat-sangat diperlukan sekali adanya edukasi tentang COVID ini tidak bahaya yang perlu kita takutkan, sangat-sangat untuk dikhawatirkan sekali. Kita perlu sering untuk edukasi ke sekitar warga kita. Contohnya kelompok kecil adalah RT. Dari kelompok kecil loh Mas Dana.
Jadi bukan hal yang global dulu gitu kan. Kita dari hal yang kecil dulu. RT, kanan kiri kita, kemudian RW, kanan kiri kita, sampai ke atas. Nah, itu perlu adanya edukasi yang betul tentang COVID. Jadi jangan ditakut-takutkan. Ini sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan kok. Karena apa? Memang ada action untuk menghadapi COVID kok. Contohnya apa? Yaitu tadi kita disiplin dengan prokes 5M gitu. Dan tetap kan misal asupan gizi dan sebagainya, imun kita tingkatkan dan sebagainya. Itu bisa untuk menetralisir kondisi rasa cemas itu tadi. Karena secara internal kita kan udah bakok dengan kita backup diri sendiri. Seperti itu. Ya, salah satunya seperti itu Mas Dana. Baik, Pak Jimmy mungkin ada tanggapan tadi warga tadi ya cemas, mayoritas bilang gitu. Ya, ya itu memang realita yang ada. Jadi supaya kita nggak terlalu jauh. Jadi yang pertama sih kita perlu menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Jadi kita perlu menerima bahwa COVID itu memang ada. Kemudian kita juga harus berani merubah apa yang bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah adalah pikiran kita, perilaku kita, mindset kita. Nah, jadi kalau gitu ya menambahkan saja dari apa yang dikatakan Bu Hening dengan me time, berarti kan kita perilaku thinking seperti itu, perilaku berpikir dan sebagainya, kegiatan. Kemudian yang tidak kalah lupa adalah jangan pernah putus harapan. Jangan juga menghakimi bahwa ini tidak akan pergi, nggak akan terlewati. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa ini akan terus selamanya, kita sudah menghakimi ke depan. Yang terjadi, kita jadi putus harapan, yang akhirnya jadi ada tadi berita-berita di detik tadi, kan akhirnya karena merasa putus harapan. Gitu. Jadi kita kan masih bisa melewati semua ini. Karena di masa lalu kan juga ada kasus seperti ini kan, flu influenza zaman dulu itu juga lebih heboh, TBC, dan banyak penyakit-penyakit kronis lebih heboh kok sebenarnya. Nah, cuma karena kita terlalu terbombardir dan memang ada seperti itu ya, dan itu seluruh dunia gitu lah. Jadinya ya begitulah, jadi kita perlu mawas diri dengan mengubah apa yang bisa kita ubah, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan kita bisa punya kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Baik, Pak Jimmy. Ini saya ke pertanyaan para netizen, ini lumayan banyak, saya harus pilih beberapa dulu. Ini pertama, mungkin tadi agak related dengan yang ada di rekaman video tadi. Bisa Pak Jimmy atau Bu Hening bisa menjawab. Dari akun Aris Winarsa. Saya membaca berita dan lihat televisi sampai merasa seperti dikejar-kejar kematian. Apa normal? Monggo, Pak Jimmy atau Bu Hening silakan. Ya. Pak Jimmy atau Bu Hening dulu silakan, monggo. Ya, kalau menurut saya sebaiknya sementara televisinya dimatikan dulu, Pak. Gitu, Bapak atau Ibu. Jadi kalau kondisinya sudah ada rasa khawatir yang hebat, terus rasa dikejar-kejar kematian yang luar biasa, solusi sementara, jadi dikurangi medsosnya, dikurangi melihat televisinya dulu, Mas Dana. Gitu, karena itu berpengaruh. Jadi tayangan-tayangan ambulan, kemudian tayangan pemakaman dan sebagainya, terus rumah sakit yang bergelimpangan pasien-pasien itu auranya negatif, gitu. Nah, khusus untuk Bapak ini atau netizen yang pertanyaannya hampir sama dengan Bapak atau Ibu ini tadi, sebaiknya Pak Aris ya, Pak Aris ya, sebaiknya dikurangi dulu televisinya. Kalau perlu jangan nonton dulu, gitu, untuk mengurangi, menetralisir dulu sampai kondisi dirinya stabil seperti itu. Pak Jimmy mau menambahkan? Iya, menambahkan kalau kita sudah dikurangi dan kemudian kita juga masih tanpa sengaja ternyata muncul juga, gitu kan? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu bahwa cemas itu kayak seperti apa. Jadi kita perlu paham dulu, punya pengetahuan apa itu kecemasan dan apa itu efeknya ke tubuh.
Itu sangat penting sekali. Karena begitu kita bisa punya pemahaman apa itu cemas dan apa efeknya ke tubuh, antara lainlah jantung berdebar, kemudian kayak merasa kayak mati, seperti itu, takut mati, dan sebagainya, takut pingsan, lemes, dan sebagainya, kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan tubuh kita seperti itu adalah satu langkah bagus. Kemudian ketika itu sudah terjadi, kita punya pemahaman seperti itu, maka yang kedua adalah kita perlu berlatih untuk menerima rasa itu. Jadi, kalau rasa itu ada, ya biarin. Ya karena itu kan memang begitu kalau kita waspada. Jadi kalau kita bisa ingat zaman dulu bahwa manusia purbakala zaman dulu, bukan manusia purbakala, manusia yang kuno-kuno lah seperti itu, kan mereka berhadapan dengan singa langsung gitu kan. Ya itu kan sistem tubuhnya juga akan terjadi seperti itu. Mereka juga menghadapi seperti wah kalau mereka takut dengan singa, mereka juga akan merasa takut mati, itu kan juga sama sebenarnya. Nah, itulah reaksi cemas yang terjadi. Nah, kalau zaman dulu kita bisa menghindari dengan lari, ya kan? Zaman sekarang kita nggak bisa menghindari dengan lari. Cara menghindari lari ya pengen matiin TV gitu kan. Cuma ketika udah matiin TV, rasa itu kan sudah masih muncul. Nah, begitu rasa itu masih muncul, maka yang kita lakukan tadi adalah dengan cara mindfulness tadi yang di awal tadi yang saya bahas, mindfulness, atau kemudian setelah itu dengan cara mengafirmasi diri kita sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Semoga menjawab nih buat Pak Aris. Saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun Cifaul Arifin. Ini menarik. Memang serba susah alias merkengkong. Baca berita COVID jadi cemas, tapi tidak mengikuti perkembangan COVID, malah tidak takut. Nah, baiknya gimana nih? Gitu. Jadi biar balance gitu. Pak Jimmy, monggo. Kalau saya cuma baca headline doang. Baca headline-nya aja gitu. Bu Hening? Iya, jadi kalau memang nggak sanggup, ketakutannya luar biasa, memang kan emang harus dihadapi ya. Iya. Situasinya kita seperti Pak Jimmy bilang nggak bisa berlari kok dari situasi ini gitu. Memang kita bisa hadapi dalam artian balance. Kalau takut ya, tapi Bapak mau tantangan, silakan malah buka Pak. Jadi kayak ditantang diri kita sendiri. Jadi dibaca lebih detail lagi, enggak apa-apa. Ditantang lagi ke diri kita sampai seberapa titiknya gitu kan. Nah, sebetulnya satu sisi memang nanti ada jawabannya gitu kan. Oh, ternyata seperti ini ya. Ternyata tidak seperti yang saya takutkan, ternyata seperti itu. Jadi memang di awal memang kita tantang diri kita sendiri seperti itu. Kadang perlu juga Mas Dana. Itu satu. Kemudian kedua, jangan lupa dengan kita untuk bisa memanage diri kita, mengendalikan diri kita itu tadi mengalihkan ke aktivitas yang menyenangkan untuk diri kita tentunya seperti itu. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang positif. Jangan masuk ke lingkungan yang sifatnya negatif, yang malah nakut-nakutin, yang malah menyebarkan berita hoax, malah menyebarkan energi negatif. Jadi sesuatu yang menakut-nakuti aja. Jangan. Kita tinggalkan lingkungan yang seperti itu, komunitas yang seperti itu, kita cari yang komunitas auranya positif. Kita cari komunitas yang selalu membackup, mensupport, menyemangati kita. Seperti itu, Mas Danang. Oke, baik Bu Neng, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini related yang disampaikan Bu Neng tadi. Jadi kan lakukanlah apa yang disukai gitu yang bikin. Tapi ini pertanyaannya juga related dengan itu. Dari Putri Sari, apakah hobi bisa mengatasi kecemasan? Saya hobi berkebun dan saat di kebun saya sangat senang, tapi setelah selesai cemas lagi. Nah ini gimana dong gitu? Jadi nyamannya atau enaknya itu pada saat me time aja, tapi setelah itu balik lagi gitu. Iya. Memang itu harus dilatih. Jadi enggak ujuk-ujuk tiba-tiba itu selesai urusan, cemas hilang begitu saja. Tidak. Tapi memang ada usaha kita untuk melatih hari demi hari. Jadi ada prosesnya. Dari proses yang dijalani hari demi hari, step by step ke berikutnya, ke agenda berikutnya. Pertama sudah menyenangkan, kemudian kita merasakan lebih senang lagi, kita merasa nyaman. Enggak apa-apa, ketika kembali ke rumah,
kita kembali dengan situasi normal lagi, tidak berkebun, kita sedikit cemas lagi, nggak apa-apa Bu. Kan seperti Pak Jimmy tadi bilang, beliau sampaikan, kenyataannya memang seperti ini kok, kita di sekitar COVID. Tapi ingat, COVID kita perlu waspada, tapi jangan sampai terlalu takut sekali dengan COVID seperti itu. Oke. Baik Bu Neng, ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari akun Nuni Solo Baru. Ini untuk Pak Jimmy. Untuk Pak Jimmy, adakah teknik hipnoterapi sederhana untuk diterapkan sendiri tanpa bantuan terapis? Nah, ini Bisa. Jadi istilahnya kita lakukan relaksasi lah istilahnya. Jadi lakukan relaksasi itu seperti ini, atau mau praktek sebentar 5 menit. Oke, gini aja, secara garis besarnya gini aja. Kalau hipnoterapi itu secara umumnya untuk meredakan kecemasan adalah kita merilekskan pikiran dan tubuh dengan cara menutup mata terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita fokus pada nafas, oke kan? Nah, sambil kemudian fokus pada nafas, kita bisa tarik nafasnya panjang dan dalam seperti itu untuk lebih rileks. Kemudian kita meniatkan untuk melonggarkan otot-otot di daerah ubun-ubun, kemudian melonggarkan otot-otot di daerah kepala, kemudian daerah dada, punggung, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai ke paha, betis, sampai ke ujung kaki. Nah, begitu kita sudah bisa rileks seperti itu, merilekskan otot-otot, kita hanya memerintahkan diri kita ya. Jadi kita hanya memerintahkan, oke, aku merilekskan tubuhku, aku merilekskan kepalaku, dan seperti itu sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian kalau udah rileks, kemudian yang bisa dilakukan adalah dengan cara teman-teman bisa membayangkan suatu yang indah. Suatu yang indah itu biasanya kita akan menentukan tempat yang teman-teman terus suka di mana, seperti itu. Nah, kemudian rasakan, bayangkan di sana, nikmati di sana. Nah, begitu sudah merasa cukup, ya udah seperti itu. Gitu. Nah, itu sih sebenarnya juga secara, kalau mau secara gampangnya sih, itu sudah ada audio juga sih yang sudah saya kasih ketika kalau Anda punya buku Bye-Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety, itu saya ada kasih sebenarnya, di situ ada audionya. Tapi kalau misalnya mau dilakukan sendiri juga caranya seperti itu. Jadi sekali lagi niatkan aja, ngomongnya seperti ini, aku meniatkan melonggarkan otot-otot kecil di kepalaku, aku longgarkan apalagi sampai ke ujung kaki. ya. Baik, Pak Jimmy, karena tadi Pak Jimmy juga nyinggung buku Bye-Bye Cemas, ini saya sekalian jawab ada pertanyaan dua. Nah, akun narasumber dari akun untuk Pak Jimmy dan ada ke Bu Hening juga. Dari akun Sekar Arum Dalu dan akun Nanda. Pak Jimmy, bukunya bisa dibeli di mana? Dari Nanda, Bu Ning, apakah buka praktek? Untuk Pak Jimmy, bukunya isinya tentang apa dan bisa beli di mana? Pak Jimmy dulu, monggo. Bisa beli di mana ini Pak Jimmy? Dan isinya tentang apa nanti? Buku ini buku Bye-Bye Cemas maupun buku Goodbye Anxiety semuanya sama membahas tentang buku gangguan kecemasan. Tapi yang ini adalah lanjutan dari yang ini. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Kemudian kalau untuk mau pemesanan buku bisa ke WA, WhatsApp ke admin kami di 0812 9302 0158 0812 9302 0158 seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ingin beli dua bukunya Pak Jimmy tadi bisa menghubungi adminnya dari timnya Pak Jimmy di nomor 0812 9302 0158 gitu. Bu Hening, ini ada yang nanya juga tadi. Bu Hening buka praktek gitu. Iya, langsung nanti lebih lanjut, tapi langsung aja ke 087 Mas Danang. Ya, 087 88 93 93 65 65 229. 229. Nah, Ya. jadi ini Bu Hening juga buka praktek itu di Sumber ya, Bu ya. Iya. Sumber
Banjarsari, Solo. Nah, tapi kalau misalkan ingin konsul bisa menghubungi nomor 087 88 93 65 229. Jadi ini teman-teman kalau ingin follow up nih biar konsul langsung gitu. Jangan ditahan sendiri, malah bahaya nanti kalau ditahan sendiri karena ini nanti ada juga pertanyaannya yang lain ini. Ini menarik. Tapi ini juga ini dari akun Cash of Clan. Sebenarnya cemas itu masuk penyakit apa? Jadi itu apakah penyakit atau hanya kondisi hati saja gitu? Ya. Silakan Pak Jimmy atau Bu Ning. Jelaskan. Enggak, Pak Jimmy, monggo Pak Jimmy. Jadi sebenarnya itu bukan penyakit kalau saya boleh bilang, karena itu adalah namanya bukan illness. Jadi kalau DSM-5 atau kita bisa DSM itu adalah panduan untuk para psikolog dan para psikiater di dunia, DSM-5. Di situ sebutkan bahwa ini kan anxiety disorder. Disorder itu gangguan. Jadi tidak ada namanya illness gitu loh. Jadi ya ini gangguan aja. Jadi kamu nggak sakit. Kenapa kamu nggak sakit? Ya kamu sehat kok. Buktinya ketika kita cek ke dokter, cek kemanapun, cek jantung lah, cek empedu lah, cek darah lah, cek semuanya kan semuanya sehat. Jadi sebenarnya ya nggak ada masalah penyakit di sini. Jadi ini hanya gangguan yang menyebabkan rasa nggak nyaman di tubuh. Sehingga percayalah bahwa Anda sehat. Kemudian yang perlu dilatih adalah, yang perlu diperlatih, dikembangkan, diperbaiki adalah pikirannya, seperti itu. Oke, baik. Bu Hening mau menambahkan? Iya, betul. Jadi hanya gangguan psikologis, gitu. Rasa ketidaknyamanan, seperti itu. Memang efeknya ke fisik. Efek dampaknya memang nanti berikutnya ke fisik, tapi memang tidak dikatakan penyakit fisik seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah kekuatan diri kita untuk berpikir secara sadar, itu satu ya, karena kuncinya ketika kita sadar, kita tahu menerima dengan situasi kenyataan yang ada, bisa menerima, bisa berdamai dengan situasi yang sesulit apapun, itu juga butuh proses. Nah, pikiran akan lebih tenang, hati akan lebih tenang. Nah, cemas pun akan memudar, terurai, dan semakin berkurang, seperti itu. Baik, Bu Ning, ini saya jawab pertanyaan lagi. Ini karena banyak sekali pertanyaan, saya harus sortir beberapa. Karena saking banyak pertanyaan, saya menduga ini banyak sekali orang yang cemas. Dari akun Nurmida, nah ini mungkin gambaran tentang bagaimana kadang orang tuh terima curhatan dari orang lain karena cemas. Padahal dirinya sendiri itu cemas gitu. Nah, ini pertanyaan semacam ini. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang dirasakan orang-orang terdekat kita? Padahal kita sendiri juga cemas gitu. Jadi kita udah cemas, ditumpukin lagi kecemasan teman-teman atau keluarga, itu gimana cara mengatasinya? Kalau saya biasanya ini saya dialog sama teman ya, sama klien dan sebagainya. Itu kita pribadi memang harus berlatih menguatkan internal kita dulu, itu satu gitu. Karena itu tadi Mbaknya kan memang tempat untuk curhat, nyaman. Sepertinya teman-teman nyaman untuk curhat kepada si Mbaknya tadi, seperti itu. Nah, sekarang caranya bagaimana menguatkan diri sendiri, gitu kan? Setidaknya jiwanya harus dikuatkan. Secara spiritual harus dikuatkan. Karena apa? Kalau menurut saya, kekuatan ketika kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, itu energinya luar biasa, yang pengaruhnya positif akan mempengaruhi kepada internal kita, kepada jiwa kita, kepada pikiran kita. Itu satu. Kedua, belajar untuk memilah mana yang logika, mana yang emosional, harus dipilah. Belajarnya berarti kan proses. Ketika seseorang bercerita sesuatu yang entah kesedihan, kematian lah, kehilangan, sesuatu yang sifatnya negatif seperti itu, kita belajar untuk juga memilah. Kita dengarkan mereka, tapi kita belajar untuk memilah logika kita.
Jangan dimasukkan ke hati kita terlalu dalam. Seperti itu. Jadi pandai-pandai memilah antara logika dan emosi kita. Seperti itu, Mas Danang. Oke, baik Bu Hening. Pak Jimmy mungkin mau menambahkan juga? Kalau saya mau nambahkan, kalau kita masih cemas, kalau memang ada satu poin, kalau kita bisa justru sebagai apa ya? Oh, berarti sekalian aku healing sekalian diriku juga. Berarti kalau dia punya masalah cemas, cemasnya sama. Oh, berarti yuk kita beresin bareng-bareng, gitu aja. Kemudian kalau misalnya ternyata kita masih belum sanggup, ya biasanya orang-orang itu butuh untuk pelepasan emosi, yaitu dengan cara mengeluarkan unek-uneknya. Tapi biasanya kalau orang-orang seperti ini belum tentu dikasih solusi juga belum tentu nurut seperti itu. Jadi ya izinkan untuk nggak perlu terlalu mikirin gitu loh. Kalau memang kita kan bisa tahu nih akhirnya teman-teman yang kita kasih input itu nurut apa yang kita lakukan atau hanya sekedar ngobrol. Nah, kalau hanya sekedar ngobrol maka ya udah dengerin aja. Ya seperti itu, seperti kata Bu Neng tadi ya dengerin aja seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan juga untuk Pak Jimmy dan Bu Hening dari akun Fauzan Rama. Untuk Pak Jimmy dan Bu Hening, pernah nggak nangani kasus orang dengan gangguan kecemasan karena pandemi? Pak Jimmy dulu mungkin. Banyak gitu. Apa rata-rata yang dikeluhkan atau yang diceritakan tuh apa, Pak Jimmy? Ya, gangguan kecemasan karena pandemi masih ada kan, jadi kemudian akhirnya membuat mereka jadi gangguan kecemasan, bisa kemudian mereka akhirnya jadi OCD, sering cuci tangan gitu kan, akhirnya cuci tangan jadi putih terus seperti itu, atau kemudian mereka jadinya gangguan kecemasannya bisa beralih menjadi insomnia seperti itu, atau kemudian jadi dengan corona kemudian langsung deg-degan, langsung kemudian nggak enak di tubuh seperti itu, banyak manifestasinya sih. Oke. Bu Hening? Ya betul. Lebih banyak cenderung yang obsesif kompulsif pada akhirnya. Jadi maksudnya obsesif kompulsif itu tadi harus steril luar biasa. Jadi sekitar kita, tubuh kita, orang-orang sekitar kita, benda-benda sekitar kita harus steril dan sebagainya. Itu kemudian dia panik, cemas. Kalau ini ketemu dengan orang lain atau tamu yang sedang membagikan undangan atau apa ya, itu aku seperti itu. Jadi tangan itu betul. Jadi tangan itu sampai mengkerut, putih, pucat, mengkerut sampai seperti itu. Jadi banyak sebetulnya. Kemudian sampai yang pada akhirnya itu nggak mau, takut ketemu sama suaminya sendiri gitu kan. Jadi memang betul-betul karena takut. Suaminya kerja di luar kok, Mas Dana. Pada akhirnya namanya karyawan atau wirausaha itu kan tetap kita harus bergerak kan, tetap harus mencari nafkah. Nah, pulang juga istrinya luar biasa takutnya. Jadi ini virus, ini kuman dan sebagainya, itu bayangannya seperti suaminya itu kuman aja di kepala beliau seperti itu. Seperti itu yang saya alamin sih. Oke, baik. Bu Hening, ini adalah dua pertanyaan yang ini sangat teknis, tapi menurut saya bisa memberikan gambaran. Dari akun IKBI Wangun Reja. Apakah cemas bisa mengakibatkan asam lambung naik? Gitu. Oh, ya. Gimana ini? Iya, secara langsung tidak langsung arahnya ke sana. Karena seperti heart itu ya, kaitannya sama pikiran, Mbak. Bapak, Ibu ya, itu heart, asam lambung tinggi itu kaitannya sama pikiran. Seperti itu. Jadi intinya memang kita belajar untuk pada akhirnya mengontrol pikiran kita sendiri supaya cemas itu mulai pudar, dan kita belajar untuk berdamai dengan situasi sulit saat ini apapun itu, supaya kita juga lebih tenang gitu. Nah, kalau kita lebih tenang, pikiran tenang, asam lambung insya Allah juga akan mulai pudar, tidak tinggi lagi tapi mulai netral. Seperti itu. Baik, oke. Saya ke pertanyaan Pak Jimmy, mau menambahkan? Iya, nambahin aja, betul itu ada hubungannya karena ada namanya brain gut connection kan, yaitu hubungan antara
otak dengan namanya sistem pencernaan di tubuh kita seperti itu. Bahkan Anda bilang bahwa lambung itu adalah otak kedua gitu kan, karena jaringannya juga kompleks di situ. Jadi itu juga tempat-tempat di mana kita juga bisa mendapatkan hormon yang kebahagiaan seperti itu di lambung. Jadi antara pikiran dan tubuh itu terutama di pencernaan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya cemas, gini, cemas itu kan kita merasa ada bahaya, betul kan? Bahayanya itu belum tentu nyata, tapi bagi pikiran tidak bisa dibedakan itu nyata atau tidak, oke ya. Nah, kemudian kan sekarang kita menghadapi kenyataan memang ada corona seperti itu, tapi kan kita belum terpapar gitu kan, ataupun kalau terpapar kita pun juga belum tentu kenapa seperti orang lain gitu kan. Tapi kan kemudian kita udah mikir yang aneh-aneh. Nah, kemudian yang terjadi adalah kita akan mengutamakan hidup dibandingkan makan, betul dong. Kita makan, kalau ada bahaya kita mau makan atau mau lari? Kita maunya mau lari gitu kan, menghadapi gitu kan. Nah, jadi yang terjadilah seluruh energi tubuh itu akan mengutamakan survival atau hidup, sehingga yang tadi adalah pencernaan akan off, tanda kutip ya, off sementara. Yaitu enzim pencernaan itu akan lebih berkurang seperti itu, sehingga kemudian kita bisa mengalami saliva, air liur itu kemudian jadi berkurang seperti itu, jadi tenggorokan kering seperti itu. Kemudian akhirnya kita jadinya makanan nggak bisa dicerna dengan mudah seperti itu, padahal makanan harus dicerna, dan karena makanan nggak bisa dicerna dengan mudah, udah di pencernaan, udah di usus, udah di pencernaan lah seperti itu, belum dicerna dengan baik, kan jadinya perlu asam lambung dong, supaya dicerna dengan bagus, ya akhirnya dia asam lambung naik tuh. Jadi sebenarnya karena kurang asam lambung, jadi asam lambung nambah gitu loh. Nah akhirnya yang terjadi ya begitu nih. Jadi intinya bagaimana kita supaya tidak merasa bahwa itu selalu ada ancaman gitu. Bahkan kalau kita pun asam lambung kan biasanya orang kalau mau makan gitu, nah kumat nih, gue makan ini kumat nih. Gue makan ini kumat berarti kan udah terancam tuh. Ya otomatis ya kita jadi cemas lagi, dan akhirnya makan pun itu jadi seret gitu kan. Makan pun jadi nggak nyaman gitu loh. Seperti itu. Oke, baik Pak Jimmy, terima kasih. Saya ke pertanyaan terakhir nih, dari akun Budi Tri Agung WS. Apakah Bapak Ibu pernah menangani orang yang sakit cemas sampai ingin mengakhiri hidup? Silahkan Bu Hening dulu mungkin, silahkan. Iya, ada ya. Tapi ini malah ini seorang ibu muda usia 30-an, putra 2, single parent gitu. Jadi beliau karena single parent, effort untuk si ibu ini menafkahi anak-anaknya kan tidak mudah gitu kan, karena single parent ya, memang tidak mudah, perjuangannya double gitu, perjuangan batinnya juga double dan sebagainya. Pada satu titik beliau ini buka usaha sendiri, Mas Danang, proses buka usaha sendiri dengan usaha sendiri, dan mati-matian sampai akhirnya proses punya karyawan 1, nambah 2, nambah 3, kemudian nambah cabang dan sebagainya. Satu titik ditipu sama karyawannya. Jadi habis semua asetnya si ibu tersebut. Nah, disitulah keinginan untuk bunuh diri itu ada, sampai menyilet-nyilet tangannya dan sebagainya. Datanglah ke saya gitu kan, dan di situ saya hanya mendengarkan beliau itu bercerita semuanya, keluh kesah dan sebagainya. Kemudian kita ngobrol dan sebagainya. Terus memang pada akhirnya menyadarkan nalar kesadaran itu yang terpenting. Memang prosesnya panjang, tapi bisa. Jadi saat itu memang saya menyadarkan kesadaran realitanya, memang ini yang harus dihadapi, ini perjalanan hidup yang harus dilalui, ini skenario hidup yang harus dilalui, tapi tidak tutup sampai di sini, masih ada, intinya tuh masih ada harapan ke depan gitu. Terus kesadaran beliau kita coba untuk bangkitkan semangat lagi, kemudian realita menghadapi situasi ini, kemudian saya ingatkan juga anak-anak dan sebagainya, step by step mulai bangkit. Seperti itu Mas Danang. Oke, baik. Pak Jimmy mungkin bisa cerita, pernah nggak mengalami kasus yang serupa nih? Pernah, rata-rata lebih karena mereka cemas, kemudian mereka ingin bunuh diri. Tapi mereka belum sampai melakukan kegiatan sampai pernah melakukan
benar-benar lompat dari gedung. No, biasanya belum. Biasanya mereka hanya ingin, ya. Jadi ingin itu belum melakukan action ya, belum sampai minum Baygon. Biasanya dalam kenyataannya, kalau gangguan cemas itu biasanya. Tapi kalau udah depresi, itu bisa udah lakukan seperti itu ya. Nah, ya rata-rata pengalaman saya adalah cemas itu kemudian bisa memicu seperti itu, tapi biasanya relatif ada tahap ingin. Jadi belum sampai melakukan eksekusi seperti karena mereka adalah lebih putus asa seperti itu. Tapi juga bisa ada juga yang cemas depresi yang kemudian sampai dikatakan oleh Ibu Hening juga bisa seperti itu. Itu ada juga banyak juga seperti itu. Solusinya ya seperti yang katakan Bu Hening itu, bagaimana melepaskan emosinya. Kalau secara hipnoterapis adalah bagaimana kita masuk ke bawah sadar dia untuk kita bisa rilis emosi-emosi yang ada di tanda kutip terperangkap di bawah sadar dia untuk kita bisa lepaskan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jimmy, Bu Hening. Nggak terasa nih udah 1,5 jam kita Iya. ngobrol, udah lama. Dan saya mohon maaf kepada netizen, tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Pak Jimmy ataupun Bu Hening karena keterbatasan waktu. Iya. Saya ingin closing statement dulu dari Pak Jimmy dan Bu Hening. Gimana cara kita mengatasi cemas tanpa was-was? Menghadapi, bisa nerimo ya kalau istilah orang Jawa, nerimo kondisi sekarang, tapi juga tidak mengurangi kewaspadaan. Nah, silakan Pak Jimmy dan Bu Hening closing statement 1 menit masing-masing, 1 menit ya. Pak Jimmy, Iya. monggo. Jadi mereview dari apa yang saya tambahkan tadi, bahwa untuk kita bisa lebih berdamai adalah kita perlu menerima bahwa itu adalah kenyataan, kemudian kita tidak berusaha menghindari itu, yang kemudian akhirnya supaya kita tidak menghindari itu, menerima, berarti kita perlu hadir di masa hari ini, detik ini, saat ini, tidak membiarkan pikiran kita ke masa depan, jadi kita bisa berlatih mindfulness, atau secara sederhananya kita fokus pada nafas kita, kemudian kita melakukan relaksasi seperti yang kita katakan tadi adalah kita mengatakan, oke, aku merelaskan dari ujung kepala, aku merelaskan tubuhku, badanku sampai ke ujung kaki, itu yang kedua. Kemudian juga bisa yang ketiga adalah dengan melakukan nanti afirmasi atau kata-kata positif seperti itu, bahwa kita semakin hari semakin banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup saya seperti itu. Dan itu aja diulang-ulang terus seperti itu, dan semoga bisa membantu lebih baik lagi. Baik. Dan juga bisa silakan kalau mau lebih dalam tentang kecemasan, saya juga boleh ikuti YouTube saya, Jimmy K. Santosa, channel Jimmy K. Santosa, atau Instagram saya, Jimmy K. Santosa. Oke, sudah disebutkan dari Pak Jimmy, YouTube-nya sama IG-nya. Ya. Bu Hening, silakan. Iya, yang pasti kita harus pandai-pandai untuk berdialog, ngobrol sama diri kita sendiri. Itu kenapa gitu? Karena kita berbicara kepada diri kita mengingatkan kepada diri kita sendiri, COVID itu bukan sesuatu yang sangat kita harus takutkan. Itu satu. Kita ngobrol sama diri, kita ingatkan ke diri kita sendiri. Tenang aja, COVID akan berlalu kok. Ini tuh nanti pasti ada masanya. Itu kedua, gitu kan. Nah, ketiga adalah yang jelas kita harus semakin spiritual, kita harus kita tingkatkan kedekatan kita sama Tuhan. Saya selalu ulang-ulang terus ya, karena memang itu energi positif luar biasa untuk diri kita. Nah, berikutnya adalah prokes. Kita kalau sudah prokes, Mas, kita disiplin, waspada, kita ibaratnya udah ikhtiar ya. Itu kita udah berusaha untuk menghadapi bersama-sama COVID-19 ini. Dan terakhir adalah pasrah kepada Tuhan. Itu tentunya. Seperti itu, Mas Danang. Baik, terima kasih Bu Hening Widyastuti, praktisi psikologi, dan Pak Jimmy K. Santosa, hipnoterapis. Nah, mungkin kalau ada netizen atau yang masih nanya-nanya tadi sempat nanya soal buku Bye Bye Cemas, atau soal Bu Hening yang buka praktek dan sebagainya, tadi sudah saya sampaikan alamat nomor teleponnya gitu. Tadi untuk Pak Jimmy bisa menghubungi di 081 293 02 0058 untuk bukan 0812 081 293 02 0158. Ya, mohon maaf
Jadi saya ulangi 0812 93 02 01 58. Kemudian untuk yang Bu Huning tadi misalkan ada yang nanya-nanya bisa menghubungi 087 88 93 65 229. Terima kasih Bu Huning, Pak Jimmy atas waktunya. Terima kasih sudah bermanfaat sekali dan memberikan banyak pencerahan nih kepada netizen. Harapannya tentu tidak cemas berlebihan lagi. Kami mengingatkan masyarakat semuanya untuk selalu taat dengan prokes 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih sudah bergabung dalam talk show siang hari ini yang digelar Solo Pos bekerjasama dengan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Saya Danang Nur Ihsan undur diri, selamat siang, sampai jumpa.